pertama tuh di bidang modest fashion, terus yang kedua di bidang beauty, terus yang ketiga di bidang entertainment, yang keempat itu di bidang finance, sama yang kelima tuh di leisure. Ya memang ambisinya besar sih. Sekarang aku coba jalanin satu-satu. Di fashion tuh udah punya brand kayak ZM, Bia, terus di beauty kita punya Zam Kosmetik, terus di entertainment ya karena basisnya aku dulu pemain sinetron, jadi lebih gampang. Akhirnya kita punya agency sekarang untuk content creation, terus untuk social media handling, dan yang duanya belum sih. Tapi dengan itu aja aku lihat sebenarnya ini bisa saling ngisi sih, karena kayak ada kebutuhan produksi konten, kita bisa pakai punya kita sendiri gitu. Dan kebayang kalau misalnya ini teman-teman semua berpikir end to end gitu, karena rata-rata kita masih banyak tergantung dari bahan bakunya dari luar negeri gitu. Kayak aku misalnya bikin produk gitu ya, rata-rata sebelum menjadi bahan itu kan biasanya dari benang. Nah benangnya itu rata-rata tuh masih pada impor. Jadi ini pun yang masih menjadi persoalan sih buat kita. Kalau memang itu bisa dilakukan secara dalam negeri, kita senang banget sebenarnya. Terus untuk omsetnya udah tahun ini berapa ya? Waduh, omset alhamdulillah lumayan. Aku nggak bisa nyebutin angkanya, tapi pertumbuhan setiap tahunnya cukup bagus. Tadi aku bilang kan kita bukan double digit tapi triple digit, jadi ratusan persen pertumbuhannya. Jadi memang karena masa skalanya awalnya memang nggak terlalu besar ya. Terus tiba-tiba dapat wave limpahan. Bayangin aja dulu tokonya kita punya 100, kita dulu nyuplai ke 120 toko. 120 tokonya itu tutup serentak gitu kan. Jadi akhirnya mereka mencari cara untuk bisa belanja produk kita gitu. Ya akhirnya mereka dapetin cara beli langsung ke online, dan bukan toko kita doang kan yang tutup, toko semua orang kan waktu itu offline pada tutup semua kan. Jadi ya kita mendapatkan limpahan, dan pada saat itu kita bisa growth-nya memang 3 kali lipat gitu. Jadi alhamdulillah itu sih yang menjadi pijakan kita sekarang. Dan yang ternyata challenge UMKM tadi bener ya, ketika memang udah mulai berkembang, ini ngehandle 1 order sama 1000 order kan beda gitu ya. Ini kita juga belajar gimana caranya memanage supaya kualitasnya tetap sama, terus gimana caranya dari sisi produksinya tetap bisa on time. Misalnya tadinya kita seminggu, tetap bisa seminggu produksinya. Itu menjadi challenge kita sih sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.